Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kitab wasaya. Dan kita sudah pelajari kemarin nomor 11 ya. Nah, maka sekarang wasaya, wasiat yang ke-12. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-wasiyatu tsaniyatu 'asyarah. Wasiat yang ke-12, uhduru majalisal ilm, hadirilah majlis-majlis ilmu, siyama terutama bainal isya'ain, antara dua isya, maksudnya antara maghrib sampai isya, wa ba'da subuh, dan pengajian setelah subuh. Nah, ini ternyata babnya sesuai dengan pembahasan kita tadi. Kita baru membahas riba, ternyata ini wasiatnya pas riba. Nah, cakep sekali ini. Hadis 38. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid, barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid, la yuridu, dia tidak menghendaki, illa kecuali ayyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, au yu'allima, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu, maka dia mendapatkan ka'ajri hajjin, seperti pahalanya orang haji, tamman hijjatuh, yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabarani, dan Haythami berkata, rijaluhu, rawi-rawinya, muwaththaqun, dinilai thiqah, dinilai terpercaya. Hadis ini derajatnya hasan, tidak sampai kepada sahih, tetapi hasan. Hadis ini menunjukkan fadilah pergi ke masjid untuk salah satu dari dua. Untuk menyampaikan ilmu, itu yang dimaksud yu'allimah, atau untuk mendengarkan ilmu, itu yang dimaksud yata'allama khairan. Nah, maka kita datang ke masjid ini, sekarang ini, sore ini, ada yang mendengarkan, ada yang bicara, ada yang belajar, ada yang mengajar. Ini pahalanya sama menurut Nabi SAW. Kita pulang ke rumah kita masing-masing sudah dapat pahala haji yang sempurna. Jadi nggak perlu keluar duit, Pak. Orang haji biasanya kan perlu duit banyak ya, 30 juta atau berapa. Nah, kita nggak punya duit sebanyak itu, 30 juta akehmen ya. Tapi untuk mendapatkan pahala haji sangat mudah. Dan itulah yang sering saya sampaikan dulu, bahwa Allah itu kalau menutup satu pintu dari seorang hamba, pasti akan dibuka pintu yang lain. Rahmat Allah kalau tertutup dari satu jalur, pasti oleh Allah akan dibuka jalur yang lain. Haji umrah itu hanya untuk orang-orang kaya. Nah, berarti untuk orang-orang miskin, rahmat Allah dalam bab ini tertutup. Tapi Allah sudah kasih kesempatan lain. Ada amalan-amalan yang lain, gampang diamalkan, murah biayanya, pahalanya sudah sama dengan haji, sama dengan umrah. Salah satunya ini, Pak, datang ke masjid, pengajian, mempelajari ilmu agama. Ini sudah pulang bawa pahala haji. Nah, ini kalau kita resapi seperti ini, insya Allah semangat kita pengajian. Tapi kalau kita nggak tahu fadilah-fadilah gini, ya malas pengajian. Ngaji ngopo, ora nambah apa-apa. Mulih ya ora disangoni 100.000 karo panitiane karo takmire. Coba ini kalau semua yang ngaji ini setiap pulang disangoni 100.000, kira-kira masjidnya penuh bener. Wah, meledak sampai jogo-jogo juga. Pomo dong ya. Nah, ini enggak ada yang disangoni. Semuanya pulang ya orang gawa apa-apa. Malah mungkin ngelak karena enggak ada yang panitia, enggak ada yang nyiapkan air minum untuk peserta ini. Gue mulai enggak ngelak, tapi kenapa semangat untuk hadir? Karena ada pahala haji. Ini bagi yang paham. Bagi yang nggak paham, malas untuk datang pengajian. Nah, maka kita sudah paham seperti ini. Kalau kita masih malas untuk datang pengajian, itu semata-mata karena hawa nafsu aja. Kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu, kita mengikuti ilmu yang sudah kita pelajari, pasti kita akan semangat untuk datang pada pengajian. Mungkin ada yang bertanya, ini sekarang ini kan pengajian sore, sementara di sini hadisnya kan man ghada, barang siapa yang berpagi-pagi. Nah, gini, dalam bahasa Arab kata-kata ghada
Itu arti asalnya adalah berpagi-pagi, pergi pada waktu pagi. Tetapi oleh orang Arab kemudian digunakan untuk semua macam pergi, baik itu siang, baik itu sore, baik itu malam, itu sama dengan ghada. Sehingga meskipun terjemahnya saya ghada tadi berpagi-pagi karena mengikuti terjemah asal, tapi saya tafsirkan di sini ini berlaku untuk pergi kapanpun juga ke masjid siang, malam, ba'da maghrib atau ba'da isya untuk pengajian, sama dapatnya fadilahnya yaitu ibadah haji yang sempurna. Karena itu kalau nanti di masjid ini ada pengajian lagi ba'da maghrib dan panjenengan longgar, silahkan datang. Satu, panjenengan pulang nanti bawa pahala haji. Dua, panjenengan sudah melakukan ibadah riba. Yang ibadah riba itu pahalanya sangat besar sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Kita lanjutkan hadis 39. Wa an ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala shallaina kami salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat apa? Al-maghrib. Faraja'a, lalu pulang. Man raja'a, orang yang pulang. Wa aqaba, dan ta'qib. Man aqaba, orang yang ta'qib. Faja'a, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid musri'an, dengan cepat. Qad, sungguh, hafazahu an-nafas. Nafas itu terengah-engah pada beliau. Jadi beliau nafasnya terengah-engah karena sangat cepatnya berjalan. Waqad hasara, dan beliau telah menyingkap an rukbatayhi, dari kedua lututnya supaya cepat jalannya. Jadi sarungnya disingkap. Faqala, lalu beliau bersabda, abshiru, bergembiralah kalian wahai orang-orang yang di masjid ba'da maghrib enggak pulang. Kenapa bergembira? Hada rabbukum, ini loh Rabb kalian. Qad fataha, sudah membuka, baban, satu pintu, min abwabis sama, dari pintu-pintu langit. Untuk apa dibuka? Yubahi, Allah banggakan, bikum, kalian, al malaikah, kepada para malaikat. Bagaimana Allah banggakan? Yaqul, Allah berkata, ungduru, perhatikanlah wahai para malaikat, ila ibadi, kepada hamba-hambaku ini yang di masjid gak pulang nih. Qad qadau, mereka telah menunaikan faridatan, satu ibadah fardu, yaitu salat maghrib. Wahum, sementara mereka itu yantadirun, menunggu ukhra, ibadah yang lain, yaitu salat isya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini yang menyebabkan saya menawarkan kepada masjid-masjid di Solo dan Klaten dulu pada tahun 2010 untuk mengadakan pengajian ba'da maghrib sampai isya di masjid-masjid. Alhamdulillah, setelah saya tawarkan dan saya sampaikan hadis ini, fadilahnya yang sangat besar ini, maka banyak masjid yang kemudian menghubungi saya minta kajian. Sekarang ini ba'da maghrib sampai isya dalam satu pekan, alhamdulillah sudah ada jadwal saya di masjid-masjid itu. Nah, maka maksud saya ini saya ceritakan supaya ini bisa ditiru di masjid-masjid yang lainnya. Silahkan di masjid Anda, dimanapun Anda berada, kalau ada di situ masjid, antum sebagai panitianya atau takmirnya di situ, nah, adakan pengajian di situ pada maghrib sampai isya. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan ta'qib ini. Apa itu ta'qib? Ini tadi ya. Wa aqaba man aqaba. Ta'qib itu adalah ribat tadi. Ta'qib itu apa? Berada di masjid setelah sholat sampai sholat berikutnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'qib. Ibadahnya bisa baca Quran, ibadahnya bisa zikir, ibadahnya bisa sholat sunnah, ibadahnya bisa pengajian. Pengajian kan ibadah, mendengarkan itu kan ibadah. Nah, maka sebisa mungkin ba'da maghrib sampai isya ini kita memang sudah plotkan ini waktu untuk ibadah di masjid. Sebisa mungkin begitu. Anggaplah misalnya di masjid kita tidak ada pengajian, kita bisa melakukan ibadah ta'qib ini sendiri. Pokoknya kita plotkan ini sudah, ini waktunya ibadah ya, di masjid baca Quran sampai isya ya, atau pengajian apa. Atau kita buat kelompok kecil, misalnya 4 orang, 5 orang tadarus bersama pada maghrib sampai isya.
Kalau dirutinkan ini kan bisa khatam 1 juz 1 malam, pada maghrib sampai isya cukup 1 juz. Bagi yang sudah lancar sangat cukup waktunya. Nah, maka ini bisa untuk ibadah ta'qib. Dimanapun masjid-masjid kita bisa kita lakukan ta'qib di sana. Tapi kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, saya tadi membaca Ani bin Amrin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Karena dua-duanya sahabat Nabi. Ini Amr bin As sahabat Nabi, ini putranya juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adabnya kita kalau membaca nama seperti ini, dua-duanya sahabat, kita doakan radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, dan seterusnya. Amr bin As fadilahnya besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amana Amr bin Al-As." Aslaman nas, orang-orang pada masuk Islam. Wa amana Amr bin Al-As. Adapun Amr bin As iman. Islam itu kan tingkatan terendah. Naik lagi iman, naik lagi ihsan. Nah, di sini Nabi katakan orang-orang itu pada masuk Islam. Kalau Amr bin As enggak. Dia tidak hanya masuk Islam tapi masuk iman. Amr bin As ini pernah dibilangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Amr bin As, kamu siap-siap." Nah, kemudian setelah dia siap-siap datang kepada Nabi, "Mau diutus apa wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Saya kirim kamu untuk perang. Nanti kamu akan dapat harta yang banyak dari ghanimah." Berarti ini dijanjikan oleh Nabi, kamu nanti menang, kamu bawa ghanimah banyak. Maka Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam ini bukan untuk ngumpulin duit. Saya masuk Islam ini untuk cari pahala, untuk cari ridha Allah, supaya aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak perlu duit." Nah, ini bukti imannya Amr bin As. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Amr bin As, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih." Wahai Amr bin As, sungguh betapa baiknya harta apabila dipegang oleh orang yang soleh. Ini sekaligus menunjukkan bahwasanya Rasulullah memuji Amr bin As sebagai seorang laki-laki yang soleh, sehingga dia pegang uang itu nggak masalah. Jadi perang dapat ghanimah, ya ambil aja, nggak masalah. Kamu itu orang baik. Nanti kalau kamu pegang duit itu nanti pasti jadinya baik, nanti pastinya. Pasti kalau ada Darussalam mahatnya buka peluang donasi, pasti kamu juga ikut donasi pasti, karena kamu banyak duit, bawa duit kamu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh dia perang dan dijanjikan nanti dapat ghanimah banyak, suruh ambil itu ghanimahnya, hak dia jangan ditinggalkan. Nanti pasti akan tambah pahalanya, karena dia dengan uang tadi bisa bersedekah kemana-mana atau menggunakannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini profil Amr bin As yang merupakan bapaknya Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As menikah pada usia 10 tahun, sehingga pada usia 11 tahun dia sudah punya anak. Karena itu Abdullah bin Amr bin As dengan bapaknya ini jarak usianya itu hanya 10 tahun. Bapaknya nikah usia 10 tahun, kemudian pada usia 11 dia punya anak. Nah, jaraknya berarti 11 tahun ya, antara bapak dengan anak. Padahal rata-rata kita kan jaraknya antara bapak dengan anak ya 26 tahun kalau nikahnya usia 25, atau 30 tahun kalau usia apa? Nikah usianya 29 tahun. Rata-rata begitu. Nah, ini nikah usia 10 tahun. Maka kalau ada yang mau nikah usia 10 tahun monggo. Ada yang anak-anak di sini 10 tahun mana? Yang siap nikah? Nah, ngantuk-ngantuknya enggak siap nikah. Baik. Kita lanjutkan. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama." Beliau datang ke masjid dengan terengah-engah nafasnya, tergesa-gesa mengatakan, "Ini Allah buka pintu langit." Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dua. Satu, bahwasanya langit yang ada di atas itu ada pintu-pintunya. Hanya mata kita nggak bisa lihat, tapi ada pintunya.
Banyak dalil yang menunjukkan bahwa langit ada pintu. Salah satunya adalah hadis tentang Isra Mi'raj. Ketika malaikat Jibril naik bersama Nabi, maka sampai langit pertama, Jibril itu tidak bisa langsung masuk, tetapi minta izin dulu. Kemudian malaikat penjaga langit mengatakan, siapa ini? Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Apakah sudah diutus oleh Allah? Oh, udah. Nah, baru dibukakan. Langit kedua juga begitu. Tidak bisa langsung masuk malaikat Jibril itu. Salam dulu, kemudian minta izin dulu, baru dibukakan. Berarti ada pintu-pintunya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara-perkara yang gaib apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu langit terbuka, Nabi melihat atau Nabi mengetahui. Kenapa? Allah bukakan ilmu gaibnya dalam hal ini. Ini kalau Allah tidak bukakan nggak bisa. Tapi karena Allah bukakan, maka Nabi jadi tahu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sama dengan kita, manusia biasa, tidak bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali kalau dibuka oleh Allah perkara gaib tadi, baru bisa tahu. Maka ini termasuk kekhususan Nabi. Kita nggak bisa melihat pintu langit, Nabi bisa. Kita nggak bisa tahu bahwa ini pintunya terbuka atau tertutup, tapi Nabi bisa. Dan kekhususan seperti ini banyak bagi Nabi SAW. Kalau pengen mengetahui kekhususan beliau apa saja, silahkan baca kitab Al-Khosa'is Al-Kubra. Kekhususan-kekhususan besar Nabi SAW ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Salah satu kekhususan beliau adalah beliau telinganya bisa mendengar siksaan dalam kuburan. Maka ada kuburan menangis-nangis, teriak-teriak, minta tolong karena disiksa oleh malaikat. Nabi telinganya dengar. Maka beliau pernah tuh menancapkan apa? Pada satu kuburan pelepah kurma. Kenapa? Tahu di situ ada orang yang sedang disiksa. Kasihan Nabi. Nah, maka supaya siksanya diringankan, maka ditancapi pohonnya. Karena itu tidak ada sunnahnya nancap-nancapin pohon pada kuburan bagi kita, karena kita tidak tahu, Pak, apakah kuburan ini disiksa atau tidak, kita nggak ngerti. Maka itu khusus untuk Nabi. Jadi jangan mengatakan sunnah menancapkan pohon di kuburan berdasarkan sabda apa perbuatan Nabi, itu salah ini. Kalau kita nancap-nancapan begitu, itu kata para ulama, itu berarti kamu suudzon kepada ahli kubur tadi bahwa dia lagi disiksa. Suudzon nggak boleh. Suudzon kepada orang hidup nggak boleh, suudzon kepada orang mati juga nggak boleh. Maka jangan suudzon begitu. Udah nggak usah ditancap-tancapin. Kalau mau bermanfaat untuk ahli kubur, masuk kuburan doa aja. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat. Itu malah berguna. Kalau nancap-nancapin begitu, selain nggak ada gunanya, juga kita sudah suudzon kepada penghuni kubur tadi. Nggak boleh. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW katakan, yubahi bikumul malaikat. Allah itu membanggakan orang-orang yang ada di masjid pada maghrib sampai isya untuk ibadah di hadapan para malaikatnya. Nah, hakikat seperti ini yang perlu kita resapi, supaya kita sabar dan supaya kita semangat untuk melakukan ibadah ta'qib ini. Di masjid kita ada pengajian pada maghrib sampai isya, dan kita bisa longgar untuk hadir, tapi kita nggak mau hadir, pilih ke rumah nonton TV. Nah, itu kan berarti nggak paham hakikat seperti ini sama sekali. Kalau kita paham hakikat, insya Allah kita tetap berada di masjid. Ini mumpung ada pengajian pada maghrib sampai isya, dan mumpung saya di rumah longgar. Nah, daripada saya di rumah nggak dapat apa-apa, maka saya nunggu aja di masjid. Entah mendengarkan kan nggak susah loh. Orang lingguh tak mau nih, duduk aja, kemudian mendengarkan, apa sih susahnya? Dan kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Allah katakan pada para malaikat nih, perhatikan nih hamba-hambaku yang di masjid pada maghrib sampai isya. Mereka jos nih, orang-orang cong mereka itu. Ini bahasa saya nih, bukan bahasa Allah. Karena dalam hadis ini nggak ada kata-kata cong, nggak ada. Tapi maksudnya itu Allah membanggakan, itu berarti mereka orang-orang jos di hadapan Allah, orang-orang yang mantap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menunjukkan cintanya Allah kepada orang-orang tersebut. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang pada maghrib sampai isya berada di masjid menunggu ibadah salat isya sambil ibadah di masjid.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita manusia seringkali itu kalau tidak ada temannya itu nggak sabar. Ibadah di masjid sendirian nggak sabar, nggak kerasan. Tapi kalau ada temannya kerasan. Ada temannya jadi semangat. Nah, makanya saya katakan tadi paling bagus bahwasanya ba'da maghrib sampai isya itu adakan pengajian, enak udah. Ada acara, enak sudah. Karena kita tinggal ngikut aja programnya. Sehingga kita duduk di masjid ba'da maghrib sampai isya itu nggak merasa lama. Kenapa? Banyak teman. Kalau kita sendirian di masjid, saya yakin nggak bisa istiqomah nanti. Sendirian di masjid ba'da maghrib sampai isya, tengok nggak ada orang. Nah, paling bertahan berapa hari? Sepekan mungkin sudah nggak sabar lagi, udah balik ke rumah lagi. Kalau banyak orang, ini sebagaimana para ulama katakan, al-mu'minu qawiyyun bi akhihi. Orang beriman itu menjadi kuat dengan sebab saudara-saudaranya yang lain. Kita manusia ini kan serba lemah. Lemah dalam hal sabarnya, lemah dalam hal segalanya lemah. Nah, tapi kalau ada temannya jadi kuat. Kita tadarus di masjid ba'da maghrib sampai isya, kuat insya Allah. Karena tadarus banyak orang. Tapi kalau sendirian susah. Kadang-kadang terasa berat. Maka bagus sekali. Saya pernah mampir di Masjid Al-Islam At-Taqwa di Solo, Jalan Mangkowongso itu. Itu ternyata di situ ada kelompok kecil bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh. Mereka tadarusan ba'da maghrib sampai isya. Saya tanya, ini tadarus setiap hari apa Pak? Oh ini setiap hari Mas. Masya Allah, setiap hari? Iya setiap hari. Jadi bapak-bapak ini memang sengaja ba'da maghrib sampai isya nggak pulang. Nah ketika mereka itu nggak pulang, akhirnya kan kumpul banyak orang nih. Nah akhirnya ada usulan, udahlah daripada kita kumpul sendiri-sendiri ini, buat tadarus saja. Nah, akhirnya buat tadarus. Nah ini bagus sekali. Saya tanya, ini sudah berapa tahun Pak? Wah sudah bertahun-tahun sudah nggak bisa dihitung. Sejak mereka muda dulu itu sudah ada. Sekarang mereka sudah jadi orang-orang tua, sudah punya cucu-cucu, itu masih ada majelis tadarus itu pada maghrib. Tapi setelah itu saya sudah nggak kesana lagi, saya nggak tahu apakah hari ini masih ada atau enggak. Karena bisa jadi karena gara-gara corona kemudian masjidnya ditutup dan sebagainya. Nah, karena mereka bukan takmir ya nggak bisa mengatur ya. Tapi ini adalah satu amalan yang baik. Silahkan bisa dipraktekkan di masjid-masjid kita pada maghrib sampai isya melakukan aqaba man aqaba, ibadah ta'qib. Sangat besar sekali fadilahnya, dibanggakan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.